Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tugas di minggu kemarin. Minggu kemarin kita ada tugas berapa nilai yang terukur ketika kita mengukur tekanan R di beban satu dan R di beban yang lain. Apakah sama 380 atau 0 atau rusak? Ya. Perlu kita ketahui bersama di sini kalau tiga fasa itu adalah nilainya 380. Itu adalah tegangan antar fasa, boleh R dengan S dengan T ataupun R dengan T, ya. Langsung saja kita ukur menggunakan multimeter. Sebelum kita melakukan pengukuran, selector switch itu kita arahkan ke AC 750, ya. Langsung masukin aja. Ini ada beberapa macam MCB 3 fasa, ya. Yang pertama, saya akan mengukur tegangan 3 fasa di MCB yang paling kiri, ya. Pertama adalah R dan S, ya. Dilihat, nilai yang terukur adalah 380, ya. Oke. Selanjutnya antara R dengan T, ya. Nilainya adalah sama, ya, 380. Kemudian yang ketiga adalah S dan T. Nilainya adalah sama, 380. Ini pun berlaku di semua beban. Contoh, antara R di MCB yang kiri saya ukur dengan S di MCB sebelah kanan. Nilainya sama, ya, 380. Dengan T juga sama. Dengan T MCB kiri dan kanan itu juga sama, 380. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai yang terukur ketika kita mengukur fasa R di beban satu dan R di beban yang lain. Kita lihat sini. Saya akan mengukur R di MCB kiri dengan R di MCB kanan, ya. Nilainya adalah 0, ya, tidak terbaca. Begitu pula S di MCB 1 dan S di MCB 2. Ya, sama, ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan tegangan 3 fasa yang bernilai 380 itu adalah yang terjadi antara fasa yang berbeda, R dengan S dengan T ataupun R dan T. Jika fasanya sama, R dengan R, S dan S, T dan T itu adalah 0 karena tidak ada sambungan yang lain, seperti itu, ya. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penjelasannya, ya. Kenapa nilainya 0? Karena ketika kita mengukur voltmeter itu kan harus dirangkai secara paralel, ya. Kalau R dan R itu kan satu jalur lurus sehingga menghasilkan angka 0, ya. Ingat-ingat, ya. Kalau R dan S itu baru 380. Kalau tegangan antar fasa intinya, ya, R dengan S dengan T ataupun R dan P. Kalau sesama fasa itu adalah nilainya 0, ya. Kalau saja kita ke materi selanjutnya, yaitu adalah mengidentifikasi macam-macam pemasangan instalasi 3 fasa. Nah, di sini ini adalah salah satu atau contoh diagram satu garis sambungan tenaga listrik tegangan menengah, ya. Pertama, ini kita bedakan dari lokasinya dulu, ya. Ada yang di luar bangunan atau luar gedung dan di dalam gedung. Yang berada di luar bangunan itu adalah titik nyambungan dari GD atau TR, gardu induk tegangan rendah. LP ini adalah panjangan dari sambungan luar pelayanan, ya. Nih. Kemudian yang berada di dalam bangunan ini mulai dari SMP dan APP. SMP adalah sambungan masuk pelayanan, sedangkan APP itu adalah panjangan dari alat pengukur dan pembatas. Nah, di APP di sini ini yang membuat rumah kita memiliki daya berapa watt, ya. Bisa 450, 900 dan lain sebagainya, tergantung dari MCB yang terpasang di APP sini, ya. Selanjutnya, setelah masuk ke APP itu adalah masuk ke PHB atau
perangkat hubung bagi. Di sini ada yang namanya IP, yaitu adalah instalasi penerangan. Nah, di sini ini juga kita bedakan lagi ya. Kita tarik garis lurus. Untuk dari APP ke sebelah kanan, ke PHB, ke peran dan sebagainya, itu adalah tanggung jawab konsumen. Ya, artinya apa? Di sini kalian mau pasang 10 lampu, 10 saklar, 5 stop kontak, itu terserah kalian ya, bebas. Yang penting adalah masih memenuhi syarat dari APP di sini ya. Misal kalian pasangnya 450, intinya adalah di sini tidak boleh melebihi 450. Ya, ini terserah kalian. Jika lebih, apa yang terjadi? Maka MCB yang ada di sini akan trip ya, karena overload atau kelebihan beban. Nah, sedangkan untuk APP ke sana, ya ini adalah tanggung jawab dari penyedia atau pengusaha ketenaga listrikan. Dalam hal ini adalah PLN. Berarti di sini jika kalian sudah terpasang 450 akan mengganti ke 900, itu wajib lapor ke PLN. Jadi tidak boleh sembarangan kalian mengganti MCB-nya ya, dari mungkin 2 ampere kalian ingin menaikkan, kalian ganti sendiri jadi 4 ampere, itu nggak boleh. Itu merupakan salah satu tindakan yang ilegal atau melanggar hukum. Nah, ini adalah salah satu konstruksi dari APP atau alat pengukur dan pembatas. Pada zaman sekarang ini sudah mulai beralih menjadi prabayar ya, atau listrik pintar. Kalau zaman dahulu itu masih analog, yaitu adalah pasca bayar. Arti dari pasca bayar adalah listrik yang pembayarannya tagihannya pada akhir bulan sesuai dengan energi yang kalian gunakan. Jadi kalian gunakan dulu, nanti di akhir bulan kalian baru bayar berapa rupiah ya. Jangan kalau yang sekarang yang digital itu adalah sistemnya prabayar atau listrik pintar. Pengertiannya yaitu listrik yang pembayarannya berada di awal, yaitu dengan sistem pulsa. Seperti kalian menggunakan pulsa ya, misal kuotanya 5 GB ya kalian gunakan. Selama 5 GB itu masih ada, ya masih bisa digunakan ya. Tapi kalau mungkin 1 hari udah habis, ya udah cuma 1 hari. Dan itu pun terserah kalian mau beli yang 5 GB, 10 GB dan seterusnya. Itu adalah sistem zaman sekarang, yaitu prabayar atau listrik pintar ya. Selanjutnya, sistem pengukuran ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah pengukuran primer atau juga disebut pengukuran langsung. Terdiri dari pengukuran primer satu fasa untuk pelanggan yang daya di bawah 6600 volt ampere pada tegangan 220 volt, 380 volt. Ingat-ingat ya, di bawah 6600 itu adalah satu fasa. Dan pengukuran tegangan 3 fasa untuk pelanggan dengan daya di atas 6600 volt sampai dengan 33.000 volt ampere pada tegangan 220 volt, 380 volt. Yang kedua, pengukuran sekunder 3 fasa atau disebut juga pengukuran tak langsung, berarti menggunakan trafo arus atau yang sering kita sebut dengan trafo setek, current transformator. Ini digunakan pada pelanggan dengan daya 53.000 atau 53 kV ampere sampai dengan 197 kV ampere atau 197.000 volt ampere. Jadi ketika ampernya atau volt tegangannya besar, kita perlu yang namanya trafo arus ya, supaya di alat ukur itu terbaca. Bisa kita lakukan yang namanya konversi atau perbandingan ataupun rasio ya, itu. Nah, untuk tugas tadi kan udah sedikit saya sampaikan bahwasanya sistem di APP itu ada yang pasca bayar dan ada yang prabayar. Tugasnya adalah jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari sistem prabayar dan pasca bayar. Instruksinya sama seperti yang dulu-dulu ya. Oke, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.